Itu gimana sih cara lu pilih menurut lu project retro yang bagus nih atau yang kurang gitu misalnya? Gimana tuh? Oke, untuk menentukan mana yang punya potensi atau tidak tergantung ya. Kita bisa lihat dari backersnya dia gitu, investornya siapa. Karena seperti market juga di bull market itu para venture capital pasti akan menggelontorkan duitnya sebaik mungkin gitu ke berbagai project. Betul. Karena ini waktunya mereka farming duit sebaik mungkin. Karena ketika bear market itu tidur lah, gitu kan. Mereka puasa dulu ibaratnya. Nah, kita bisa lihat dari sini kira-kira venture capital ini yang win rate-nya tinggi siapa aja. Kita bisa pelajari itu gitu. Historical datanya lu dari sana. Betul. Jadi misalnya nih let's say ada Anderson Horowitz misalnya atau Polychain Capital atau Heskey Capital dan lain-lain misalnya. Nah, kita lihat project-project yang mereka invest tuh dari semua project tuh berapa persen sih kemungkinan mereka itu ketika sudah listing punya peluang yang tinggi gitu loh. Nah, itu boleh tuh diikutin kayak gitu-gitu. I see. Terus kedua dari narasi si projectnya sendiri. Gitu. Misalnya projectnya tentang apa? Misalnya yang lagi hype adalah tentang AI ya. Berarti kemungkinan adalah project AI yang belum listing tuh punya peluang cukup tinggi. Gitu loh. Let's say kalau kita ingat dulu kan AI tinggi banget yang bahas ya. Nah, itu ternyata udah ada sekitar 2 atau 3 project tuh listing di top tier 1 exchange karena narasi. Tapi begitu narasi turun dia udah nggak listing tentang AI lagi tuh. Gitu kemarin ya itu narasi itu menurut gua cocok ya karena kan sebenarnya kalau crypto space sendiri narasinya selalu ganti. Lu bilang AI, ada juga misalnya kayak RWA, ada juga L2 ecosystem. Ya tinggal sesuai mana yang sekarang lagi jalan dan kebetulan airdropnya ada, yaitu lu farmingin gitu kan. Dan paling pas lagi sebenarnya kalau pas lu farmingin dan dia pas keluar juga tuh pasnya eliknya juga. Soalnya kan kadang-kadang ada airdrop yang udah lu farmingin tapi baru 1 tahun lagi baru keluarnya. Betul, ada aja. Jadi memang nggak pasti ya. Makanya kadang kita juga harus garap sebaik mungkin sih. Nggak bisa cuma fokus satu tapi harus sebaik mungkin. Tapi again tetap harus filter kayak gitu, bro. Let's say misalnya sekarang narasinya apa nih? Misalnya narasi yang lagi tinggi-tingginya kalau kita lihat beberapa exchange listingnya LST, token-token LST. Liquid atau staking protocol ya. Yes, nah yaudah kita masukinnya tuh ke project-project yang LST dengan yang masih baru. Dia masih baru, TVL masih kecil tapi punya backers yang cukup baik. Kayak gitu. Nah, kunci untuk ngegarap airdrop itu sebenarnya satu, masuk se-early mungkin sebenarnya. Iya. Kenapa? Karena sekarang kalau kita lihat fenomena airdrop ini kebanyakan project-project itu sistemnya adalah poin. Betul kan? Nah, poin ini akan sejalan dengan jumlah deposit kita dan dengan waktu kita masuk. Ya, berarti kalau dari awal ya poin lu semakin banyak. Betul. Semakin banyak poin, semakin gede chance lu buat di-convert ke tokennya sendiri. Betul.